Halo guys, selamat siang semuanya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai apa aja yang kita dapatin dari Konferensi Ekspor Nasional tahun 2021 yang diadakan pada tanggal 30 September hingga tanggal 28 Oktober 2021. Ya tapi masih di jalannya 3 hari sih. 3 hari pertamanya itu udah jalan di tanggal 30 September sampai tanggal 2 Oktober 2021. Nah, di 3 hari pertama itu udah banyak banget pembicara-pembicara keren dan orang-orang hebat yang hadir dan memberikan kita wawasan yang baru, guys. Nah, itu kan 3 hari dengan semua materi-materi yang padat. Nah, kita akan membagikan materi-materi itu di sini, gitu, guys. Tapi sebelum itu, kita perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, nama aku Angelantika Firdaus. Aku dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dan aku di sini kita semua di acara ini, guys. Oke, sekarang kita perkenalan diri dulu dari Kak Agustina deh. Halo Kak Agus. Halo. Halo Perkenalkan nama saya Putri Tambunan dari saya tinggal di Kampung Utara. Oke. Kak Priyani, silahkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Priyani Devi Manurung. Saya mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Saya sekarang tinggal di Lumbanjulo, Sumatera Utara. Oke, great banget. Kak Nurfalah Sinaga. Silakan Kak perkenalan diri. Halo semua, kenalkan nama saya Nufala Simona Sinaga. Saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Asal saya itu di Sibolga. Jadi sebenarnya kami semua ini adalah satu tim sekolah ekspor yang bekerja sama untuk bisa dengan izin Tuhan melakukan ekspor ke depannya. Jadi di sini kita akan saling berbagi ya guys. Oke, kita masuk ke intinya. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi ya, di 3 hari pertama pembukaan itu udah banyak banget menghadirkan pembicara-pembicara besar. Bahkan pembukaannya itu oleh Pak Wakil Presiden kita loh. Sangat keren kan? Oke, jadi setelah dihadirkannya orang-orang keren ini yang memberikan kita pemahaman, ilmu yang baru, wawasan tentang perekonomian dan juga ekspor, dengan data-data yang terupdate dan juga validitasnya itu kalau diragukan lagi, kalau menurut saya itu sebuah kesempatan yang sangat besar untuk kita dapat belajar sih, apalagi sebagai peserta studi independen bersertifikat sekolah ekspor kan, kita perlu banyak banget yang namanya belajar. Kalau menurut kakak sekalian gimana nih? Ayo silakan. Saya setuju nih ya, karena dengan adanya pemaparan materi dari banyak ahli dan juga data-data yang disajikan benar-benar up to date, akan sangat membantu kita dalam merintis karir ini sebagai calon eksportir baru di Indonesia. Apalagi didampingi para mentor-mentor yang hebat. Kak Agustina Tambunan gimana tanggapannya? Benar banget. Kita juga bisa melihat sebenarnya kan Indonesia ini punya potensi yang besar kan. Jadi tinggal kita yang bagaimana untuk menjalankan ekspor ini. Terima kasih. Iya sih, pasti kita punya potensi yang besar ya. Kak Nurfalah gimana nih? Kak Nurfalah, suaranya masih di mute ya? Maaf. Oke, Benar banget gimana kan, nih Kak? kalau konferensi ini kan bisa banget untuk membuka wawasan baru untuk calon eksportir muda nih. Jadi apalagi kita ini kan masih sangat muda, masih bisa lah menampung banyak wawasan, informasi, dan harus banyak belajar lagi nih. Oke, siap. Ngomong-ngomongin soal anak muda nih, kita semua masih muda dong ya kan? Kita adalah di generasi Z nih. Nah, kemarin itu hal menarik yang disampaikan sama Bapak Wakil Presiden kita, dia mengungkapkan data dari sensus penduduk tahun 2020 yang menunjukkan kalau di Indonesia itu ada bonus demografi. Bonus demografi ini, kalau dari apa yang pernah saya baca sekilas, di tahun-tahun sebelumnya Korea Selatan itu enggak terlalu maju kayak sekarang. Tahu dong sekarang gimana Korea Selatan ya? Nah, kalau menurut dari apa yang saya baca dulu, mereka bisa semaju itu didukung dari bonus demografi yang mereka dapatkan. Nah, saat ini di Indonesia dengan 27,95% penduduknya itu adalah generasi Z, pelajar seperti kita, dan juga dari 25%-nya itu adalah mereka yang di usia milenial
bonus demografi Indonesia itu sangat bagus sih menurut saya. Gimana menurut kakak sekalian? Kita mulai dari Kak siapa nih? Atau siapa yang mau ngomong dulu, silakan. Kayaknya Kak Priyani masih di mute, Kak. Oh iya, maaf. Bonus demografi bisa banget dijadikan tombak buat ningkatin ekonomi ini. Saya pernah dengar nih ya, ekspor itu salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian. Jika dikaitkan nih dengan bonus demografi, kita bisa meningkatkan perekonomian dari banyaknya eksportir muda yang akan terbentuk seperti kita ini. Bener banget sih. Lanjutin. Kak Agustina gimana? Benar, tapi ini kata Bapak Wakil Presiden juga mengatakan upaya dalam memunculkan eksportir baru tidaklah mudah dan instan. Terdapat proses di dalamnya yang melibatkan komitmen, wawasan, pengetahuan akademik, memiliki skill yang mumpuni, skill teknologi dan informasi, negosiasi, creative thinking, dan tentunya disiplin. Bener sih. Ayo gimana Kak Nur? Kuncinya berarti itulah, banyak belajar, dan menetapkan niat, dan kuatkan komitmen kita, agar bisa mendisiplinkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Bener banget. Setuju banget sih. Tapi ini kan kalau misalnya memang kita sebagai generasi muda itu benar-benar bagus banget kalau misalnya kita bisa menjadi eksportir nih, yang bisa membantu menyokong dan juga mendongkrak perekonomian Indonesia. Tapi nih di kondisi dunia yang saat ini ada di masa pandemi, itu kan seperti kata Bapak Presiden juga kemarin akan memberikan beberapa tantangan tersendiri untuk kita memulai karir di dunia ekspor gitu kan. Nah, kalau menurut aku sendiri sih itu lebih mengarah ke arah tren yang bergeser kesehatan sih. Jadi kayak mempengaruhi permintaan pasar juga, dan juga dengan adanya pandemi mobilitas manusia itu kan sangat terbatas ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Setuju banget. Di masa pandemi seperti sekarang, pengawasan barang yang akan keluar masuk negara sepertinya juga akan lebih ketat. Pada tahun ini ekspor bersih minus loh. Belanja juga rendah, perolehan modal juga rendah. Artinya semuanya tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan produktivitas yang rendah. Faktor kontribusi pertumbuhan PDB Indonesia bisa kita lihat di mana posisi PDB pada tahun 2016 itu sebesar 8,9%, dibentuk dari belanja konsumen 55%, belanja pemerintahnya hanya 10%, investasi 36%, sedangkan ekspor netonya cuma 0%. Begitu. Wow, sangat amat data yang agak mencengangkan ya guys. Jadi ingat nih waktu di konferensi juga Pak Budi Tristanto itu ada menyampaikan dan mengeluarkan sedikit materi mengenai neraca jasa dan neraca income kita itu saat ini defisit. Sama-sama defisit itu dua-duanya. Kalau dibandingin sama negara-negara tetangga ya, kayak misalnya Thailand sama Vietnam, kita itu masih defisit. Nah, jadi ada tuh yang bertanya, kira-kira gimana nih, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Aku bacain ya apa jawaban dari Pak Budi Tristanto. Dia mengatakan, kalau bicara tentang neraca jasa dan neraca income, itu terhubung dengan SDM. Perhatikan bagaimana tenaga kerja di Indonesia. Masih banyak PR untuk itu. Jadi untuk long term, itu nggak macam-macam, education, agar tercipta sumber daya yang mumpuni. Itu kata Bapak Budi Tristanto. Gimana nih menurut kalian teman-teman sekalian tentang education untuk SDM Indonesia? Mungkin bisa dari Kak Priyani? Aku sih ya. Kalau berbicara tentang ekosistem pasar, education tuh hal yang sangat penting kita tingkatkan terlebih dahulu sih. Yang dasarnya dulu kita harus menjadi insan yang teredukasi agar bisa menjalankan usaha kita yang lebih efisien dan aman. Ingat kan tentang konsolidasi dengan supplier kita bulan lalu? Karena belum mengenal Incoterm EXW yang proses transaksi logistiknya selesai di gudang eksportir, jadi UKM mereka lah yang mengurus shipment-nya. Itu kan besar juga tuh biaya shipment-nya.
yang harus kita talangin dulu untuk UKM yang masih belum stabil, saya pikir kurang efisien lah. Nah, agar usaha kita aman, kita perlu mempelajari sedikit hukum dagang, seperti meneliti seperti apa hukum dagang dan regulasi di negara tujuan kita nanti. Bisa membuat surat perjanjian, perikatan antar mitra dagang, agar usaha kita lebih aman dan meminimalisir kerugian. Kalau kita kurang paham dengan hal-hal tersebut, bisa-bisa kita dibodohi oleh buyer-buyer nih teman-teman yang di luar sana. Mungkin saja kita dapat buyer yang tidak fair. Kita pun calon-calon eksportir ini yang baru mengetahuinya setelah dapat ilmu dari sekolah ekspor. Untuk itulah dalam sekolah ekspor dibentuk tim startup ekspor agar bisa menggandeng UKM untuk ekspor secara efisien dan aman. Dengan begitu kita perlu meningkatkan kontribusi ekspor. Kinilah kita saatnya menggenjot dan mengkampanyekan siap ekspor. Di masa pandemik yang menghujam pertumbuhan ekonomi negara, kita masih bisa mengoptimalkan ciri-ciri khasnya seperti yaitu online. Kita manfaatkan era digitalisasi saat ini hingga para UKM yang belum mengetahui peluang potensial ekspor tergugah untuk ikut siap ekspor berkat kampanye yang kita lakukan secara massal. Itu sih. Wow. Wow, bahasanya bener-bener udah berat nih Kak Priani. Apalagi bener sih, kita ada di era digitalisasi dan kita sebagai generasi muda itu sebenarnya udah lekat ya sama digitalisasi. Tapi tadi ada yang menyangkut soal gandengan UKM nih ya, yang dibicarain sama Kak Yani tadi, mengenai data-data UKM. Kayaknya kemarin ada disampaikan juga mengenai data ekspor dari UKM nih. Gimana kalau kita tanya pandangannya Kak Agustina? Gimana Kak, dari data-data yang kemarin? Kalau menurut saya, melihat jumlah eksportir UKM sebesar 12.234 eksportir, persentasenya itu 83,3% dibanding eksportir besar yang sebesar 16,7%. Namun kontribusi nilai UMKM eksportirnya 4,39%. Awalnya saya kan speechless nih dengan perbandingan yang sangat kontra tersebut. Tapi kemudian saya berpikir kembali, para UMKM sudah sadar akan pentingnya dan besarnya peluang ekspor. Namun pada kenyataannya, para UMKM mungkin saja tidak mampu menyanggupi banyaknya permintaan, sehingga sifatnya tidak kontinuitas. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya modal para UMKM. Jadi, saya pikir penting banget nih meningkatkan institusi permodalan usaha bagi para UKM, khususnya untuk ekspor. Terima kasih. Oke, jadi intinya itu adalah tadi belajar, edukasi agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tapi nih seperti yang dikatakan dari Pak Budi Tristanto, untuk PR kita sebagai bangsa Indonesia yang meningkatkan penguatan SDM-nya, itu waktunya butuh waktu yang lama, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Budi ya. Gimana nih menurut Kak Nurfalah kalau soal itu? Mengenai penguatan SDM di Indonesia. Penguatan SDM itu pas banget sih dengan sumber daya yang mumpuni kan. Kita bisa meminimalisir tenaga kerja asing gitu sehingga terciptalah income balance kan. Soalnya di pemaparan konferensi Expo Nasional yang kemarin, saya melihat data grafik Filipina merupakan termasuk yang current akunnya itu surplus. Tahu nggak teman-teman? Tahu lah pasti. Iya, benar. Nah itu ternyata dikarenakan tenaga kerjanya, sumber daya manusianya itu mumpuni sehingga menghindari biaya-biaya ini itu dalam suatu perusahaan gitu kan contohnya. Jadi saya pikir statement penguatan SDM dalam bidang education itu emang terbukti sih karena ada datanya gitu. Itu. Oke, itu dia tadi mengenai penguatan SDM yang ada di Indonesia nih ya. Nah, tapi nih guys, kalau misalnya kita sebagai manusia dari Indonesia, bangsa Indonesia, SDM-nya, itu saat ini sedang ditempa, membutuhkan waktu yang lama, tapi jangan lupa guys, ada yang namanya siklus ekonomi. Dan siklus ekonomi jahat gitu, kalau aku nggak salah baca ya kemarin itu. Nah, menurut kalian gimana mengenai tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia? Kita mulai dari Kak Priani, bisa? Gimana, Kak? Oke, jadi dari konferensi kemarin ya, salah satunya adalah nilai ekspor bersih yang merupakan
salah satu dari beberapa sumber pendapatan negara dari luar negeri di samping investasi dan perolehan modal berdasarkan analisis A.T. Kearney. Dari pembahasan beberapa narasumber terpercaya yang hadir di Sekolah Ekspor, telah menjelaskan seperti apa potensi Indonesia untuk bisa digali. Namun, masih memerlukan waktu untuk Indonesia dapat pulih perekonomiannya dengan mempersiapkan penerus Indonesia, memberikan dukungan dan fasilitas yang dapat membantu dalam mempersiapkan ekspor sebaik mungkin. Oke, guys. Nah, berarti kita sebenarnya nggak boleh gentar dong ya, walaupun ada tantangan-tantangan, tapi kita juga punya pemerintah yang mendukung kita. Oke, sekedar itu dong, dengan mungkin nanti akan ada fasilitas-fasilitas nih guys, dari pemerintah untuk meningkatkan sustainabilitas kita jika nanti kita sudah melakukan ekspor. Nah, gimana juga mereka akan, fasilitas yang salah satunya kalau aku nggak salah dengar itu ada mengenai peluang dari buyer gitu guys. Ngomong-ngomong terkait peluang nih kan, kita pasti langsung kayak radarnya langsung nangkep tuh kayak uang nih gitu, ini sebuah peluang nih gitu kan, kayak ada sensornya gitu kalau misalnya mengenai peluang bisnis. Nah, jadi kalau aku nggak salah nih, dari salah satu sesi konferensi ekspor nasional kemarin, Bapak Henry Panjaitan itu ada yang mengatakan sesuatu mengenai fasilitas yang ada yang mungkin akan bisa membantu kita. Jadi aku baca ini apa kata Bapak itu. Jadi komitmen BNI dengan Departemen Perdagangan itu di first quarter tahun depan setiap 6 bulan sekali mengadakan Indonesia BNI Trade Forum. Nah, di Trade Forum di diskusi pelaku usaha akan mempertemukan 2.500 real eksportir dengan lebih dari 100.000 guys, potensial buyer dan juga mengkoneksikan teman-teman kedutaan yang ada di luar sana dengan secara digital. Seperti aku bilang tadi guys, digital. Kita sebenarnya udah sangat melekat ya digital itu dengan diri kita. Nah, jadi gimana tuh? Ada potensial buyer dan mereka mengadakan conference, ada trade forum di sana. Kalau menurut aku sih ya, ini kayak langsung ngasih kita, it's time to show guys, it's time to slay the day gitu guys. Kalau itu aku ya. Nah, kalau teman-teman sekalian gimana nih? Kita dikasih kesempatan nih sebenarnya, ada forum sebesar itu yang bisa bantu kita. Gimana nih teman-teman pendapatnya? Mungkin kalau saya ya. Karena saya silakan. tadi yang duluan. Kalau saya ditanya pastinya so excited gitu kan. Senang sih dengarnya. Saya melihat itu sebagai sebuah forum konsolidasi yang sangat besar dan menguntungkan gitu. Jadi kan kita akan meluas nantinya. Ditambah lagi peluang mendapatkan potensial buyer. Nah, juga dengan adanya forum tersebut mampu membakar semangat para eksportir Indonesia karena pastinya akan berekspektasi mendatangkan cuan gitu kan. Bener, cuan. Pundi-pundi rupiah. Cuan. Hal yang pasti saya lakukan itu yang pertama kali itulah bakal masukin di kalender sih. Lalu catat 6 bulan dari tahun depan itu berarti berarti bulan Juni ya. Bakal ada bisnis forum nih. Jadi 1 bulan sebelum hari H juga bakal ngabarin ke mitra tentang info tersebut. Kita kan nggak tahu ke depannya ya kan. Benar. Apa sih nggak bisa diprediksi itu. TSA kita itu jadinya gimana gitu kan. Udah pada sibuk mungkin dengan perkuliahan semester atas ya kan. Jadi mengingat sebelumnya kita ada hubungan historis dengan si bapak, si mitra kita. Nah, 1 bulan itulah waktu buat nyiapin stok produknya gitu, andaliman biji kering gitu. Oh, benar banget nih. Gimana? Kayaknya Kak Priya nih agak-agak Kak Priya nih tanggapannya dong. Kayaknya aku terlalu jauh nih. Aku sih pengen nangis loh dengarnya gitu kan. Padahal kita belum mulai tahap ekspornya loh kan. Emang bener sih. Terlalu visioner gitu. Emang bener sih ya, moderator juga sekarang semester atas dia tuh. Lagi kita juga nyusul. Amin ya, nyusul bentar lagi. Nggak bisa dielakkan lagi kesibukan pribadi ini. Pokoknya yang terbaik lah buat kita semua. Siapa tahu 5 tahun mendatang dapat info kalau diantara kita udah jadi eksportir.
Benar sih. Aduh, tiba-tiba ada ledakan emosi di forum diskusi kita. Ya, jadi, oh my God, benar sih. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau misalnya kita punya komitmen, kita terus berusaha, kita mendisiplinkan diri, menambah lebih banyak wawasan kita, walaupun ya ada kesibukan pribadi, siapa yang tahu ya kan 5 tahun ke depan lagi, entah mungkin tahun-tahun ke depan, ya teman-teman tim sekolah ekspor, nggak cuma kita, mungkin yang lain juga dari semua yang ada di program SIB sekolah ekspor, nantinya bakalan jadi eksportir yang berjaya, apalagi dengan adanya dukungan-dukungan dari pemerintah. Seperti kita tahu ya, pemerintah itu udah ada beberapa perjanjian dagang loh dengan negara luar. Dari apa yang ada di konferensi kemarin disampaikan kalau kita punya beberapa perjanjian dagang dengan negara-negara tetangga, dengan negara-negara Eropa, dan ada yang sedang dikerjakan saat ini, gitu guys. Oke. Nah, kalau misalnya begitu, dengan dihadirkannya orang-orang hebat tersebut, kalau ini menurut aku ya, nggak tahu kalau menurut yang lainnya, dengan adanya forum yang tadi dikatakan, itu kita nggak boleh takut lagi untuk memulai. Bener nggak sih? Kita nggak boleh takut untuk mulai, kita harus berani melangkah, kita harus banyak belajar lagi. Kalau menurut aku, ya nggak boleh cuma mikir cuan sih sebenarnya, tapi ya intinya itu kan guys. Nanti kalau misalnya ya dari konsolidasi tersebut bakal mendatangkan cuan, bener juga, tapi ya kita harus lihat dari sisi yang lainnya. Maka dari itu guys, karena dari tanggal 30 kan, 30 September hingga tanggal 28 Oktober tahun 2021 masih ada konferensi-konferensi yang akan terjadi lagi. Jadi untuk itu teman-teman sekalian yang nanti nonton video ini, itu kalian bisa save date-nya. Kalian bisa cari infonya untuk bisa join di konferensi tersebut, karena itu sebuah keuntungan yang besar sih menurut aku. Ya nggak, Kak Agustina? Sayang banget. Halo, Kak. Sayang banget buat ini. Bener banget. Gimana, Kak Agus? Iya dong, jangan sampai kelewatan. Dan mulai sekarang bisa lah persiapan untuk buat bisnis makingnya. Harus persiapan lah mulai. Cuan nomor 1, tapi nggak boleh mikirin cuan dulu, kata Pak Wakil Presiden. Kita karena ada proses di sana, kita nggak boleh cuma mikirin keuntungan doang guys, ada proses di dalamnya, harus banyak belajar. Oke, ngomong-ngomong soal itu, nah ngomong-ngomongin soal itu guys, kalian ingat nggak sih sama DDS dan GDI? Ada yang ingat? Ingat ya, ayo ingat nggak? Itu adalah fasilitas yang ada dari Kemendak, guys. Kayaknya kalian agak-agak. Saya agak lupa sih emang. Kasih tahu dong. GDS itu adalah Designer Dispatch Service. Nah, kalau GDI itu adalah Good Design Indonesia. Nah, itu tuh kayak fasilitas juga pendamping dari Kemendak. Gitu, guys. Ternyata bener kan? Kalau kita itu masih perlu banyak banget belajar. Nah, kira-kira teman-temannya ada tambahan nggak nih untuk sesi kita kali ini? Ada nggak? Kak Yani tahu mungkin nggak? Kak Tina mungkin tahu banyak nih. Coba kasih tahu aku dong. Aku sebenarnya bilang jangan lupa untuk mampir ke IG kami ya guys. Startup ada Leman Mangit. Dan juga di channel YouTube kami pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Ya guys, kalian harus. Ada mau tambahin nih kayaknya. Soal DDS sama GDI itu Kak Tina. Kayak masih kurang nih informasinya tentang DDS. DDS itu dari Designer Dispatch Service. Kalau dari GDI itu Good Design Indonesia. Tahu nggak sih guys? Kalau DDS itu sudah terbukti mampu meningkatkan penjualan UMKM eksportir dengan pendampingan dalam hal desain serta branding and promotion. Jadi kan di tahun 2019 ada itu trade expo dari hasil tes pasar produk yang didampingi DDS. Nilai estimasi total real dan potensi transaksi mencapai 8,3 miliar guys, dengan real transaksi
Saya beneran yaitu 105.568.000. Keren kan guys? Wah, Enggak. bisa sampai segitu ya. Hebat memang Dede sini, Bang. Oh, tapi makasih ya Kak Agustina atas info-infonya gitu kan. Kak moderator. Sama. Oke, keren banget sih. Informatif banget ya ternyata Kak Agustina ini diem-diem. Dia pasti mencatat sih kemarin. Jadi ada tambahan juga nih, guys. Tunggu sebentar ya, aku buka dari apa yang kemarin aku dapetin juga catatannya. Ada yang namanya penugasan khusus ekspor. Ini aku dapetin catatannya kemarin. Yang pertama itu ada PKE, pengurusan khusus ekspor, di mana itu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan transaksi atau proyek. Semakin bervariasi ke fasilitasnya sih sebenarnya. Nah, kalau untuk pembiayaan itu ada yang pertama, kredit modal kerja dan kredit investasi bagi badan usaha dalam negeri. Yang kedua ada buyer's credit bagi badan usaha di luar negeri maupun ini itu khusus importer ya. Nah, yang pertama penjaminannya itu ada penjaminan bagi eksportir, penjaminan bagi importir, penjaminan bagi bank penyedia pembiayaan ekspor, penjaminan untuk tender proyek penunjang ekspor, dan ada asuransi juga. Nah, di dalam asuransinya itu ada asuransi risiko gagal pasar, asuransi risiko gagal bayar, asuransi investasi di luar negeri, asuransi risiko politik di negara tujuan ekspor, dan yang seperti itu. Gimana nih guys menurut kalian dari semua bantuan-bantuan yang ada seperti itu? Kak Priani gimana? Makin keren aja ya fasilitas pemerintah ini, nggak nanggung-nanggung inovasi servisnya. Mantap. Ya dong, makin mantap dong. Pemerintah akan mendukung kita sebagai generasi muda untuk meningkatkan bangsa kita. Kak moderator boleh nambahin dikit lagi nggak? Ya silahkan sih, boleh-boleh aja. Kenapa enggak berbagi itu indah? Kalau mau nambahin nih, biar tambah bangga lagi ya kan sama bangsa Indonesia kita ini. Kerjasama perdagangan internasional kita, FTA-nya itu udah tersedia nih bagi kawasan ASEAN dengan Cina, Korea, Jepang, India, Australia, dan Pakistan. Sementara yang masih ongoing atau dalam tahap negosiasi itu antara Indonesia, Bangladesh, Eropa, dan Arab, teman-teman. Jadi semakin mudah lah kan, semakin luas peluang kita nih dalam mengepakkan gerakan energi #siap ekspor untuk calon eksportir dan UKM. Gitu, bener banget guys, semakin bangga, semakin semangat dong untuk menjalankan sekolah ekspor ini guys, untuk menjadi eksportir muda Indonesia guys. Nah kita sebenarnya ya jujur-jujuran ya kan, kita ada di tempat yang berbeda-beda banget. Saya ada di Binjai, Kak Nur ada di Sibolga, Kak Priani ada di Toba, ya Kak? Bener gak sih di Toba? Bener di Toba. Dan Kak Agustina ada di Tapanuli Utara. Bener? Sebuah perbedaan yang sangat. Memang sama-sama dari sama-sama anak Sumatera Utara, kita bangga. Tapi kita ada bangga. Dan setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing. Misalnya, jadi kayak kita yang belajar di tempat yang berbeda-beda, tapi Indonesia itu berbeda-beda tetap satu, ya enggak sih? Nah, karena itu perbedaan akan menjadikan kita kuat, ya enggak? Jadi, teman-teman, gimana? Sepertinya saya mendapatkan sedikit gangguan koneksi. Sebentar ya. Oke, jadi karena adanya perbedaan potensi yang berbeda-beda, kita bisa kaya. Ya enggak sih teman-teman, kita harus menggali potensi kita lebih lagi. Guys. Kita kira-kira kita harus nggak sih kita bikin di Instagram atau sesuatu dengan #siap ekspor gitu guys? Mestilah. Okay. Harus dong. Jadi kita tuh harus masukin di Instagram kayak gerakan energi #siap ekspor gitu kan. Benar. Terus dengan #siap ekspornya itu nggak boleh ketinggalan sih kalau menurut aku. Tapi itu tidak cuma buat kita yang sudah produk
kuliner yang khas yang ada di Indonesia, yang harusnya itu bisa keluar dan menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya. Dan kira-kira gerakan energi siap ekspor ini menjadi kata-kata yang membakar semangat kita semua sebagai tim dari sekolah ekspor, ya gak sih guys? Oke, jadi kira-kira pembahasan kita segini dulu karena pasti bakalan banyak lagi. Tanggal 28 masih jauh guys. Masih bakalan banyak konferensi-konferensi yang akan datang. Oke, jadi untuk sesi berbaginya kita sudahi sampai sini dulu, gimana? Kayaknya bisa sih kita akhiri di sini dulu. Oke, saya Jus dengan ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Terima kasih udah berbagi. Bye bye.